Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gue mau review tipis-tipis Honda Beat tipe CBS ataupun idling stop keluaran tahun 2023. Tapi sebelum kita review, kita isi bensin dulu deh. Anjir, pertamax ngantri, males gue. Ini pertamax aja deh. Pertamax 20. Amit mbak. Oke, udah beres isi bensin. Kayaknya lebih oke kalau kita cek nitrogen dah, biar lebih valid. Kita cek nitrogen dulu. Kalau di sini 2933 sendiri ataupun berboncengan. Minta kuras deh biar lebih valid. Mas, dikuras mas. Depan 29 bahkan 33 ya. Mas, makasih ya. Udah beres isi bensin, isinya 20.000 aja. Sini nitrogen gua setting di 2933. Oke, untuk riding position, tinggi gua 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitra Eri. Untuk riding position, surprisingly, ini benar-benar surprisingly ya, gua lebih nyaman berkendara pakai ini dibandingin pakai Vario. Jadi kebetulan di kampung halaman itu ada 3 Vario guys. Jadi ada Vario 125 Old, Vario 150 Old yang modelnya kurang lebih seperti itu, dan Vario 125 LED yang 2018 atau 2019 gitu, gue lupa. Nah, dari ketiga motor tersebut, Vario kurang lebih riding posisinya sama. Ini surprisingly riding posisinya lebih nyaman. Jadi kalau Vario itu joknya kayak lebih tinggi dan posisi stangnya tuh lebih di bawah. Sedangkan ini joknya itu lebih rendah dan stangnya tuh kayak lebih tinggi. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, ya turunnya tuh nggak turun jauh guys. Jadi masih agak di atas tangan gue, masih agak enak gitu. Kita coba akselerasi. Ya, ala kadarnya lah ya akselerasi. Oh ya, by the way, berat badan gue adalah 83 kg. Jadi gue agak naik ya, overweight. Wajar lah ya, namanya kalau lagi di kampung halaman. Rencana mau diet itu kan bubar seketika kalau udah kumpul-kumpul sama sedulur. Masih makan ini, udah ujung-ujungnya ya batal ada diet. Gue harus olahraga lebih bagus lagi nih, atau lebih ketat lagi olahraganya. Kita coba. Oke, maaf mas. Ya, untuk akselerasi agak oke. Jadi gue nggak bisa bilang oke banget, tapi agak oke. Mungkin ini dikarenakan bobot berat gua yaitu 83 kg. Jadi tadi gua harus buka gasnya agak lebih gede lagi daripada biasanya. Jadi sekarang kebetulan lagi dapat jalur beton, dan untuk bantingan suspensinya tadi surprisingly tidak terlalu keras ya. Jadi alasan kenapa gue setiap kali dapat pinjaman motor atau gua minjem motor buat gua review, itu selalu gue usahakan yang pertama isi bensin motor tersebut. Terserah mau 10.000 mau 20.000. Nah kan bener tuh, mau 10.000 mau 20.000, yang penting diisiin bensinnya. Jangan sampai kita cuman make doang tapi nggak mau ngisi bensin, maaf. Dan yang kedua, yang paling penting yaitu isi atau kuras angin ban. Jadi gue selalu kuras angin ban, terus gue isi ulang menggunakan nitrogen. Dan untuk tekanan angin bannya gue sesuaikan dengan yang ada di panduan petunjuk. Dalam hal ini di Honda Beat itu ada di bagian bawah dekat deck floor. Jadi tadi gue setting di 2933. Dan surprisingly bantingannya cukup nyaman, tidak terlalu mengocok perut. Wih, tumben-tumbenan amat Semarang macet. Amat sangat jarang terjadi kalau kota Semarang tuh macet loh. Apa karena gue jarang ke kota Semarang ya? Ntar untuk filtering, udah pastilah kalau kalian pakai Honda Beat, untuk filtering itu udah pasti sangat gampang, amat sangat mudah. Motor sekecil ini dan seringan ini, lu mau filtering snap snoop, geser kiri geser kanan, tekuk kiri tekuk kanan, pindah lane kiri pindah lane kanan, itu akan sangat-sangat mudah banget. Kayak gini nih, gue bisa tekuk kanan, jadi enak banget gitu. Tadi di speed antara 20-40 gue merasanya cukup oke. Perut tidak terlalu mengocok, ayunannya tidak lebih dari sekali. Tapi kita coba deh, mumpung depan agak kosong, kita tarik dikit. Kita main di speed rate-nya 60-70 deh, karena pas nih, ini kan jalan beton nih. Ya, ngayunnya nggak lebih dari sekali doang, tep. Ya, udah 80. Masih 80. Masih 80. 90 on speedometer, udah lepas. Ya, untuk ayunan suspensinya dia sekali doang guys, nggak lebih dari sekali. Cukup oke menurut gua. Tidak yang nyaman banget atau tidak yang firm banget, tapi tengah-tengah middle. Ini mungkin kebantu karena di bagian atasnya shock breaker belakang itu kayak semacam ada damper, jadi tidak terlalu ngejeduk lah. Mungkin ya guys ya, mungkin. Kalau kita di kecepatan di bawah 40 km per jam, itu indikator ekonya nongol guys. Tapi coba kalau kita betot gasnya nih, kita betot, langsung mati. Tutup gas lagi, baru ada lagi.
kita betot nih, mati lagi, baru ada lagi. Jadi itu bukan mode eco guys ya, hanya sebatas eco indikator, bukan mode eco. Dan enaknya adalah sudah ada fitur idling stop, fitur yang sangat berguna di sebuah motor matic. Dan ada parking brake lock ya, karena ini masih menggunakan single disc yaitu front disc only, dan rem belakang masih tromol sehingga dapat parking brake lock. Oke, belakang kosong, kita coba tes rem ya, rem belakang dulu deh. Ya, rem belakangnya cukup oke, tapi ini mungkin kebantu karena ada fitur kombi brake system. Nah, kalau kita tekan rem depan, sebentar, kita cek dulu belakang kosong. Oke, depan cukup pakem, belakang cukup oke, dan depan cukup pakem. Ini sedikit tips ya buat kalian user matic, kalau kalian menemui turunan seperti ini, mau yang seperti ini atau yang lebih curam, let's say lebih curam, kalau di Semarang mungkin turunan Gombel, jangan digas motornya, remnya dikocok bergantian kiri ataupun kanan. Jadi misalkan pertama yang kiri dulu, lepas, lalu yang kanan, pas lagi, lalu yang kiri, kurang lebih seperti itu. Atau kalau misalkan mau berbarengan pun juga nggak masalah, yang penting sistem rem kocok, jangan ditekan terus remnya, takutnya lama-lama ceplos, takutnya lama-lama ngelos karena panas, yang ada malah kalian ngegloyor motornya, nggak bisa berhenti atau nggak bisa direm, malah terjadi kecelakaan, amit-amit. Karena ini motor sudah berumur setahun lebih dan kilometernya sudah 12.573,7, kayaknya harus gua tes komstirnya nih, apakah masih bagus atau enggak. Kita tes. Oke, di kecepatan standar aja 40 aja lah ya. Kita lepas setir. Oh iya, motornya agak ngebuang ke kiri nih. Coba kita tes lagi ya. 1, 2, 3. Ya, motornya agak ngebuang ke kiri sedikit banget ngebuangnya, tapi nggak sampai langsung ngebuang kiri gini, enggak, tapi agak ngebuang sedikit. Untuk riding position, jadi posisi deck floor di Honda Beat ini cukup luas, surprising ini cukup luas ya. Sebenarnya kalau posisi kaki nggak banyak pergerakan ya, cuman bisa mundur sekian mili ataupun maju sekian mili. Namun yang gue suka adalah dengkul gua tidak mentok ke deck depan. Menurut gue suatu improvement, karena seingat gue dulu gue pernah pakai Honda Beat punya teman gue, punya Om Riki, itu dengkul gue sering mentok guys. Jarak dengkul ke deck depan itu masih sangat jauh, 4 jarian. Misalkan menurut agak mentok pun ke depan pun masih jauh, masih 3 jarian, masih aman banget. Aman atau jauh dari kata mentok-mentok. Sekarang untuk kualitas busa jok, surprisingly sekalipun kulitnya standarnya Honda, tapi busa joknya cukup empuk. Dia tidak keras seperti layaknya jok Vario. Kalau jok Vario itu udah terkenal keras banget ya, tapi kalau ini masih ada berasa empuk-empuknya sedikit lebih empuk dibandingin Vario. Karena gue ketika duduk di sini nggak berasa tipis, jadi nggak berasa tipis, masih berasa empuknya lah, walaupun nggak yang empuk-empuk banget, tapi masih berasa empuk. Kalau menurut gue pribadi, motor ini cukup worth it ya. Di tahun 2024 sendiri ada cukup banyak motor yang di launching, baik motor baru ataupun facelift, tapi tetap yang benar-benar menjadi tulang punggung keluarga lah untuk mencari nafkah atau motor perang, ya ini Honda Beat. Mungkin penjualannya selama motor ini rilis dari tahun 2007 ke 2008, motor ini udah tembus 1 juta unit kali ya. Tuh, Honda Beat lagi, Honda Beat. Ini Honda Beat tuh lagi di sebelah kanan. Ini sebelah kiri Honda Beat nih. Oh, Honda Beat lagi. Honda Beat tuh, Honda Beat. Banyak Honda Beat. Motor apa nih? Klasik nih. Honda ya? Suzuki apa nih? Suzuki apa itu anjing? Ada yang tahu nggak tuh guys, Suzuki apa guys? Klasik tuh. Ya intinya adalah kalau kalian nyari motor tempur yang cuma buat warawiri dalam kota dari poin A ke poin B tanpa mempertimbangkan fitur atau tanpa mengutamakan fitur, motor ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Masih ada bagasinya, simple, cuman gas rem, nggak perlu ngoper-ngoper gigi layaknya motor bebek ataupun motor kopling. Motor ini bisa menjadi alternatif buat kalian, dengan catatan putaran powernya dia lebih ke torsi guys. Jadi dari bawah ke tengah ke atas sudah mulai hilang tenaganya. Kita coba ya, ini kan jalannya agak sedikit menanjak nih, walaupun nggak nanjak-nanjak banget ya, tapi kita coba nih dari kondisi berhenti. Oke, kita buka gas sedikit, kita gas. Gue buka gas sedikit doang, motor bisa maju, nggak gue lebihin lo gasnya. Turun gas, kita buka gas lagi, tetap bisa maju. Anyway, sekian video kali ini, thank you udah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.